Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 5, bangun ruang sisi lengkung BRSL part 4, materi gabungan BRSL. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, hari ini Sabtu tanggal 19 Februari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. D. Gabungan BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Nah, setelah menyimak video ini, kalian akan bisa, yang pertama, menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menentukan volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Volume gabungan BRSL atau volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Coba perhatikan, ada tabung dengan kerucut yang pertama, ada balok dengan kubus yang kedua, dan ada tabung dengan setengah bola, gambar yang ketiga. Nah, kemudian luas permukaan gabungan, di sini contohnya ada balok dengan setengah tabung atau setengah prisma, kemudian ada tabung kerucut digabung dengan setengah bola, dan yang terakhir itu adalah tabung dengan setengah bola. Nah, rumus-rumus penting. Untuk menyelesaikan soal-soal tentang menghitung luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung, kita akan membutuhkan rumus-rumus seperti berikut ini. Yang pertama, luas lingkaran pi R kuadrat. Yang kedua, luas selimut tabung 2 pi RT. Yang ketiga, luas permukaan tabung 2 pi R dikali R ditambah T. Yang keempat, luas selimut kerucut sama dengan pi RS. 5. Luas permukaan kerucut pi R kali R ditambah S. 6. Luas bola sama dengan 4 pi R kuadrat. Dan lanjutannya yang ketujuh, luas setengah bola padat atau pejal sama dengan 3 pi R kuadrat. Kemudian yang kedelapan, luas setengah bola berongga atau tidak pejal itu 2 pi R kuadrat. Yang 9, volume tabung pi R kuadrat T. 10, volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. 11, volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian yang ke-12, volume setengah bola 2/3 pi R pangkat 3. Yang nomor 13, jari-jari lingkaran alas, kerucut dan tabung, R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Yang ke-14, tinggi kerucut, T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan yang ke-15, garis pelukis S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, yang nomor 13, 14, 15 ini adalah teorema Pitagoras. Contoh-contoh soal gabungan bangun ruang sisi lengkung. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Di sini ada kerucut dan setengah bola. Nah, tentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun tersebut jika berdiameter 14 cm dan tinggi seluruhnya adalah 17 cm. Dengan ketentuan pi-nya 22/7. Oke, pembahasannya diketahui diameter D sama dengan 14 cm. Kemudian jari-jari R sama dengan setengah kali D sama dengan setengah kali 14 berarti 7 cm.
Dan tinggi kerucut T sama dengan 17 dikurangi 7 sama dengan 10 cm. Dan untuk mencari luas permukaan bangun, kita harus paham atau menghitung dulu panjang garis pelukis S. Dengan rumus, S-nya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti akar dari 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 149 menghasilkan 12,5 per 25 atau 12/5 pakai cara pendekatan. Kemudian poin yang pertama, luas permukaan bangun itu sama dengan luas selimut kerucut ditambah dengan luas tengah bola. Selimut kerucut berarti PRS dan setengah bola berarti 2PR kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. P berarti 22/7, R-nya 7, S-nya 12/5. Kemudian ditambah dengan 2 kali, P-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7 karena R-nya double. Berarti 22 dikali 12/5 ditambah 2 kali. 22 kali 7 menghasilkan 264, 22/5. 22 itu dari 22 dikali 1. Nah, kemudian ditambah dengan 308 dan menghasilkan 576, 2/3. 2/3. Lanjutan pembahasannya adalah poin B, volume bangun. Volume bangun berarti sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T dan volume setengah bola 2/3 PR pangkat 3. Kemudian kita masukkan angkanya dan akan menemukan atau menghasilkan 1231,66 cm3. Jadi volume bangun tersebut adalah 1231,66 cm3. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar di sini ada kerucut menempel ke tabung. Oke. Nah, jika kerucut dan tabung berdiameter 14 cm, kemudian tinggi tabung 15 cm dan tinggi seluruhnya 39 cm, maka tentukan luas permukaan dan volume bangun. Pembahasannya, diketahui diameter D sama dengan 14 cm, kemudian jari-jari R setengah kali D, berarti 7 cm. Nah, tinggi tabungnya 15, maka tinggi kerucutnya 39 dikurangi 15 sama dengan 24. Nah, panjang garis pelukis S itu adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi R-nya diganti dengan 7 dan T-nya diganti dengan 24. Jadi akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 ditambah 576 sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Kemudian menjawab yang poin A, luas permukaan bangun. Di sini luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung, kemudian ditambah luas alas tabung. Nah, ada 3 macam. Nah, luas selimut kerucut berarti PRS, luas selimut tabung berarti 2PRT, luas alas tabung berupa lingkaran berarti PR kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Berarti 22/7 kali 7 kali 25, kemudian ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 15, kemudian ditambah lagi dengan 22/7 kali 7 kali 7, dan akan menghasilkan 5.324 cm persegi. Nah, kemudian yang poin B, volume bangun. Volume bangun berarti volume kerucut, kemudian ditambah dengan volume tabung. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T dan volume tabung PR kuadrat T. Di sini tidak bisa digabung karena T-nya berbeda, ya. Jadi mendingan kita pisahkan aja. Jadi yang pertama adalah sepertiga dikali 22/7 dikali R-nya 7 kali 7, kemudian T-nya 24. Kemudian yang volume tabung berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali 15 dan akan menghasilkan 3.542 cm3. Oke. Kemudian contoh soal yang nomor 3, perhatikan di sini sebenarnya peluru atau apa itu namanya. Ada setengah bola, kemudian tabung dan kerucut. Nah, jika kerucut, tabung, dan setengah bola berdiameter 42 cm,
kemudian tinggi tabung 21 cm, dan tinggi kerucut 30 cm, maka tentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun tersebut. Oke, pembahasannya. Diameter D sama dengan 42 cm, maka jari-jarinya R sama dengan setengah kali D. Setengah kali 42 berarti 21 cm. Nah, tinggi tabung T sama dengan 21 cm dan tinggi kerucut T sama dengan 30 cm. Nah, kita harus menghitung panjang garis pelukis S. Dengan rumus S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 21 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 441 ditambah 900 sama dengan akar dari 1341 dan menghasilkan 36 3/5 cm. Nah, cara pendekatannya atau cara mencari akarnya ada di bawah. Berarti kita harus mencari bilangan sebelum 130/41 yang bisa ditarik akar. Itu berarti kita dapatkan 1296 yang akarnya 36. Nah, kemudian setelah 1341 yang juga bisa ditarik akar itu adalah 1369, itu akar 37. Berarti nilai akar dari 1341 itu adalah 36, lebihnya 1341 dikurangi 1296 per 1369 dikurangi 1296. Oke, lanjutan pembahasannya itu berarti 36 45 per 73, kemudian kita sederhanakan menjadi 36 3/5. Berarti akar dari 1341 sama dengan 36 3/5. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan bangun itu rumusnya luas selimut kerucut, kemudian ditambah dengan luas selimut tabung, dan ditambah lagi dengan luas setengah bola. Selimut kerucut sama dengan PRS, kemudian selimut tabung sama dengan 2 PRT, dan setengah bola 2 PR kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. Berarti Pi 22/7 dikali 21 dikali S 36 3/5. Kemudian yang tabung 2 dikali 22/7 dikali 21 kali 21. Kemudian yang bola 2 kali 22/7 kali 21 dikali 21. Berarti 22 dikali 3 dikali 36, 3/5. Kemudian 2 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Kenapa jadi 3? Karena 21 dibagi dengan 7. Kemudian yang bola 2 dikali 22 dikali 3 dikali 21 dan akan menghasilkan 7.959 3/5 cm persegi. Kemudian kita lanjut dengan volume bangun. Volume sama dengan volume kerucut, ditambah volume tabung, ditambah volume setengah bola. Berarti volume kerucut itu sepertiga Pi R kuadrat T. Kemudian volume tabung itu Pi R kuadrat T dan volume setengah bola adalah 2/3 Pi R pangkat 3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, jadi sepertiga dikali 22/7 dikali 21 kali 21 kali 30, kemudian yang tabung 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 15, kemudian volume bolanya setengah bola 2/3 kali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21 dan akan menghasilkan 92.862 cm kubik. Oke. Contoh soal yang nomor 4, luas seluruh permukaan bangun berikut, apakah A 90 pi, 140 pi, 270 pi atau 320 pi. Perhatikan di sini adalah tabung dengan diameter 10 cm, kemudian tinggi tabungnya 18 cm dan tinggi kerucutnya 12 cm. Oke, pembahasannya. Diameter D 10 cm, maka jari-jarinya adalah setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian tinggi tabung 18 cm,
tinggi kerucut 12 cm. Kita hitung panjang garis pelukis terlebih dahulu. Berarti S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kemudian sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi luas permukaan bangun, luas alas, kemudian ditambah dengan luas selimut tabung, dan ditambah dengan luas selimut kerucut. Berarti PR kuadrat ditambah dengan 2 PRT ditambah dengan PRS. Oke, karena pilihan gandanya itu Pi-nya tidak dirubah, berarti kita juga tidak merubah. Jadi Pi-nya tetap. Jadi Pi dikali 5 kali 5, kemudian ditambah 2 Pi dikali 5 kali 18, kemudian ditambah dengan Pi dikali 5 dikali 13 dan akan menghasilkan 270 Pi cm persegi. Oke, contoh soal nomor 5, perhatikan gambar. Diketahui sebuah bola berjari-jari 6 cm dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang tingginya 12 cm atau 2 kali R. Nah, tentukan volume udara dalam tabung yang di luar bola. Tentukan volume udara di dalam tabung tetapi yang di luar bola. Bahasannya, jika jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung 6 cm, kemudian tinggi tabung 12 cm, maka volume udara di dalam tabung yang di luar bola itu sama dengan volume tabung dikurangi dengan volume bola. Volume tabung PR kuadrat T dan volume bola 4/3 PR pangkat 3. Jadi kita masukkan angka-angkanya 3,14 dikali 6 kali 6 kali 12, kemudian dikurangi dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Dan akan menghasilkan 452,16 cm kubik. Nah, sampai kita di LKPD 7, BRSL Part 4, ini adalah materi gabungan bangun ruang sisi lengkung. Soal yang pertama, diketahui kerucut dan setengah bola berdiameter 12 cm dan tinggi seluruhnya 18 cm. Nah, tentukan volume gabungan bangun tersebut. Karena di sini diameter dan tinggi tidak ada yang bisa dibagi 7, berarti Pi-nya 3,14. Jadi volumenya adalah volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Berarti 1/3 Pi R kuadrat T ditambah 2/3 Pi R pangkat 3. Oke, silahkan dihitung. Kemudian soal yang nomor 2, perhatikan gambar. Diketahui kerucut dan tabung yang berdiameter alas 10 cm, kemudian tinggi tabung 12 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Pi-nya 3,14. Nah, tentukan panjang garis pelukis, B, luas permukaan, dan C, volume bangun. Garis pelukis kalian pakai teorema Pitagoras, kemudian luasnya kalian cari sendiri, kemudian volumenya adalah volume kerucut, kemudian ditambah dengan volume tabung. Jadi 1/3 Pi R kuadrat T ditambah Pi R kuadrat T, oke? Soal yang nomor 3, perhatikan gambar. Diketahui sebuah kerucut digabung tabung dan setengah bola yang berjari-jari 21 cm, tinggi tabung 21 cm, dan tinggi kerucut 28 cm. Nah, karena di sini jari-jari bisa dibagi 7, maka Pi-nya 22/7. Tentukan panjang garis pelukis dengan teorema Pitagoras, kemudian B, luas permukaan, dan volume bangun. Volume bangunnya berarti volume kerucut, ditambah volume tabung, dan ditambah volume setengah bola. Jadi 1/3 Pi R kuadrat T ditambah Pi R kuadrat T dan ditambah 2/3 Pi R pangkat 3. Luas permukaan berarti luas selimut kerucut, kemudian ditambah dengan luas selimut tabung, dan luas setengah bola. Oke. Soal yang nomor 4, perhatikan gambar. Bola berjari-jari 21 cm berada di dalam tabung yang tingginya 42 cm. Nah, tentukan volume udara di dalam tabung tapi di luar bola. Berarti kita pakai Pi-nya 22/7. Nah, rumus volume udara dalam tabung di luar bola itu adalah volume tabung dikurangi dengan volume bola. Jadi Pi R kuadrat T dikurangi 4/3 Pi R pangkat 3. Oke. Soal nomor 5, perhatikan gambar.
Tabung dan setengah bola yang berdiameter 14 cm dan tinggi tabung 12 cm. Nah, tentukan luas permukaan, kemudian volume bangun. Maaf. Luas permukaan sama dengan luas alas, kemudian ditambah luas selimut tabung, kemudian ditambah luas tengah bola. Jadi pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Kemudian volume bangunnya dengan rumus volume tabung ditambah volume setengah bola. Jadi volume tabung pi R kuadrat T, volume setengah bola 2/3 pi R pangkat 3. Oke. Soal nomor 6, perhatikan gambar. Kerucut dan tabung berdiameter 14 cm dan tinggi tabung 12 cm dan tinggi seluruhnya itu berarti gabungan dari tabung dan kerucut itu 36 cm. Berarti kalian bisa mencari tinggi tinggi kerucut karena tinggi tabungnya sudah ada. Oke. Tentukan panjang garis pelukis, kalian pakai teorema Pitagoras. Kemudian luas permukaan, berarti luas permukaannya itu adalah selimut tabung, selimut kerucut, dan lingkaran. Kemudian bagian C, volume bangun, itu volumenya berarti volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Jadi pi R kuadrat T ditambah 1/3 pi R kuadrat T. Tapi masing-masing ukurannya berbeda ya. Nomor 7, perhatikan gambar. Diketahui dua buah bangun setengah bola ada di atas, ada di bawah. Berarti dua buah bangun setengah bola. Dan tabung berdiameter 21 cm dan tinggi tabungnya 30 cm. Nah, tentukan luas permukaan dan volume bangunnya. Luas permukaan karena di sini setengah bolanya ada 2, berarti sama juga dengan luas bola. Dan luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Berarti 4 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, kemudian volume bangunnya itu adalah volume tabung ditambah volume bola. Jadi pi R kuadrat T ditambah 4/3 pi R pangkat 3. Oke. Nomor 8, perhatikan gambar. Kerucut tabung dan setengah bola yang berdiameter 10 cm, kemudian tinggi tabung 12 cm dan panjang garis pelukisnya 13 cm. Maka tentukan A, tinggi kerucut, kalian pakai teorema Pitagoras. Diameter ada, berarti jari-jarinya dapat, berarti pakai T yang dicari. Kemudian yang B, luas permukaan, berarti pakai luas permukaan, berarti luas selimut kerucut yang di atas, kemudian luas selimut tabung yang di tengah, dan luas tengah bola. Jadi rumusnya pi RS ditambah 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Kemudian yang ketiga, volume bangun, berarti volumenya adalah volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Oke. Jadi 1/3 pi R pangkat 3. Sepertiga pi R kuadrat T ditambah pi R kuadrat T, kemudian ditambah 2/3 pi R pangkat 3. Nah, kemudian soal yang nomor 9, perhatikan gambar. Di sini ada bangun gabungan antara balok dan setengah tabung, ya, setengah tabung. Nah, volume bangun tersebut itu apakah 2025 cm kubik ataukah 2205 cm kubik atau 3360 atau 3630. Silahkan dicari volumenya. Jadi volume balok ditambah dengan volume setengah tabung. Oke. Kemudian yang gambar nomor 10 hampir mirip, cuman ukurannya berbeda saja. Gambar berikut merupakan sebuah peti yang terbentuk dari balok dan setengah tabung seperti yang tadi. Sedangkan ukuran diameter tabung sama dengan lebar balok dan tinggi tabung sama dengan panjang balok. Maka volume peti tersebut adalah, oke, berarti kalau volume berarti kalian tetap mencari volume balok berarti PLT, kemudian volume setengah tabung. Volume setengah tabung berarti setengah pi R kuadrat T. Oke. Nah, kerjakan LKPD 7 BRSL Part 4, ini adalah materi gabungan bangun ruang sisi lengkung. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah.
pada saat jadwal tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.